di tengah keanekaragaman budaya dan kekayaan intelektual Indonesia, terletak sebuah lembaga pendidikan yang berkomitmen untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa. Universitas 11 Maret. Di kampus yang berada di jantung kota Solo ini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menawarkan lebih dari sekedar pendidikan akademis. Kami menawarkan perjalanan untuk membina generasi penerus yang cerdas, berintegritas, dan kaya akan nilai-nilai karakter. Program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas 11 Maret merupakan salah satu program studi yang berdiri di garis depan upaya ini. Kami tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga mengajak mahasiswa untuk menginternalisasi dan mempraktikkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Melalui pendekatan pendidikan yang holistik, kami bertujuan untuk membentuk individu-individu yang tidak hanya mampu berkontribusi secara intelektual kepada masyarakat dan bangsa, tetapi juga menjadi pemimpin yang mampu memajukan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Selamat datang di program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Di program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kami percaya bahwa kunci keberhasilan tidak hanya terletak pada kualitas pendidikan yang kami tawarkan, tetapi juga pada pelayanan terbaik yang kami berikan kepada mahasiswa. Kami berkomitmen untuk memberikan lingkungan belajar yang mendukung di mana setiap mahasiswa diberi perhatian individu dan dukungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Dari orientasi awal hingga wisuda, kami menjamin bahwa setiap aspek dari pengalaman mahasiswa diisi dengan bimbingan, dukungan, dan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan mereka dapat mencapai potensi penuh mereka. Berdiri pada tanggal 11 Maret tahun 1976 dan sudah mendapatkan akreditasi A hingga sekarang. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret selama beberapa dekade telah banyak berganti kepemimpinan hingga sekarang dipimpin oleh Dr. Triana Rezekiningsih, MPD. Visi keilmuan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas 11 Maret adalah mengembangkan keilmuan kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan berperspektif internasional sebagai sistem pengetahuan terpadu berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Profil lulusan Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UNS yang pertama adalah sebagai pendidik pemula pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang kedua, sebagai pengembang kurikulum dan sumber belajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang ketiga, sebagai penyuluh dan analis kebijakan. Sedangkan yang keempat, sebagai entrepreneur bidang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program studi S1 PPKN FKIP UNS. Perkenalkan, saya Dr. Windarno MSI sebagai salah satu dosen di program studi S1 PPKN FKIP UNS. Sebelumnya saya diamanai untuk menjadi kepala program studi tahun 2015-2019 dan juga 2019-2023. PPKN FKIP UNS selama beberapa tahun ini sudah berjalan sesuai dengan track record dan menuju pada prestasi-prestasi yang perlu kita banggakan semuanya. Tahun 2014 kita sudah mendapatkan akreditasi A dari BAN-PT dan juga kita pertahankan di tahun 2019 mendapat akreditasi A juga dari BAN-PT. Kemudian di tahun 2023 ini kita bersyukur kita ikut kegiatan akreditasi internasional AKAS dan sudah mendapatkan sertifikat, dan kita mendapatkan sertifikat selama 5 tahun 2023 sampai 2025. Nah, mudah-mudahan di prestasi-prestasi yang baik ini terus kita lanjutkan, terus kita perbarui dan kita pertahankan, dan mudah-mudahan di kepemimpinan yang baru dan yang berlanjut ini kita semua akan support, mendukung proses-proses
di program studi PPKN. Sukses untuk kita semuanya dan PPKN bersatu. Ya, Prodi S1 PPKN FKIP UNS sebagai prodi yang memiliki akreditasi A ditopang oleh Laboratorium Program Studi PPKN. Nah, Laboratorium Program Studi PPKN merupakan wahana, sarana, media, sekaligus sumber belajar bagi sivitas akademik program studi PPKN dalam mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah data guna kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bidang pendidikan kewarganegaraan. Laboratorium Program Studi PPKN terdiri atas laboratorium lapangan atau outdoor laboratorium dan indoor laboratorium. Laboratorium PPKN memiliki visi menjadi pusat penyusunan dan pengembangan sumber dan media pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis riset. Laboratorium Prodi PPKN ditopang oleh sarana dan prasarana berupa adanya ruang hybrid, studio radio, studio podcast, ruang baca atau perpustakaan, dan perangkat komputer. Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret memiliki komitmen kuat dalam mendukung pengembangan potensi mahasiswa, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Melalui Himpunan Mahasiswa Program Studi S1 PPKN, kami telah berupaya memberikan platform bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan dan mencapai prestasi. Himpunan Mahasiswa S1 PPKN tidak hanya fokus pada kegiatan akademis, tetapi juga berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan soft skill dan juga hard skills. Dari tahun ke tahun, kami bangga melihat bagaimana mahasiswa kami telah berhasil meraih prestasi yang membanggakan di kancah nasional dan juga internasional.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Triana Rezekiningsih, SHMPD, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UNS. Kami hormati Ibu Ani Suryaningsih, SPD MSc, selaku Pembina HMP Demokratia. Yang kami hormati Saudara Ahmad Suryadi, selaku Ketua HMP Demokratia periode 2025, dan Saudara Ilyas Riestu Ramadan, selaku Wakil Ketua HMP Demokratia periode 2025. Yang kami hormati Bapak Miftahul Rahman, SPD MM, selaku perwakilan juri Demokratia Nasional Competition 2025. Tak lupa pula yang kami hormati para peserta yang telah berpartisipasi untuk mengikuti acara kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri acara pengumuman pemenang Lomba Demokratia Nasional Competition. Sebelumnya perkenalkan, saya Zainul Arifin dan rekan saya Oriza Sativa Riananda, yang akan memandu acara pengumuman pemenang Lomba Demokratia Nasional Competition diadakan oleh HMP Demokratia FKIP UNS dengan mengangkat tema sebagai katalisator dalam persalinan dan nilai kebenaran. Untuk selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pengumuman pemenang Lomba Demokratia Nasional Competition. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, laporan dan sambutan-sambutan. Yang keempat, tanya jawab juri DNC. Yang kelima, pengumuman juara. Dan yang terakhir ialah penutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Sebelum memulai acara pengumuman pemenang Lomba Demokratia Nasional Competition 2025 kali ini, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala suatu apapun. Amin. Untuk acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk bersikap siap dan kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Sanalah aku
Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu laporan dan sambutan-sambutan. Laporan yang pertama dari Ketua Pelaksana Acara Demokratia Nasional Competition 2025. Kepada Saudari Nova Aula Faiz, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang terhormat Ibu Dr. Tri Rejuningsi, SHMPD, selaku Ketua Program Studi PPKN FKIP UNS. Yang terhormat Ibu Ani Suryaningsi, SPD SC, selaku Pembina HMP Demokratia. Yang terhormat Bapak Miftah Rahman, SPD MM, selaku perwakilan juri pembicara pada acara hari ini. Yang terhormat Ahmad Suryadi dan Ilyas Restu Ramadan, selaku Ketua dan Wakil Ketua HMP Demokratia. Peserta dan rekan-rekan panitia yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kegiatan atau acara Demokrasi National Competition tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik. DNC 2025 merupakan sebuah program dari bidang pengembangan prestasi akademik HMP Demokratia yang bertujuan menjadi wadah minat dan bakat bagi mahasiswa maupun siswa, serta menjadi pribadi yang kreatif dan inovasi. Selain itu, pada acara ini menjadikan ajang sebagai perkenalan Prodi PPKN FKIP UNS dan HMP Demokratia secara lebih luas lagi. Pada acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 dengan tema pendidikan sebagai katalisator dalam pelestarian dan penguatan nilai kebudayaan yang bertujuan untuk meningkatkan yang bertujuan untuk memotivasi dan meningkatkan generasi muda untuk lebih berkreasi dan lebih melestarikan budaya bangsa. Rincian acara DNC tahun 2025 sudah kita mulai dari pendaftaran dari awal batch 1 sampai batch 2 dengan tenggat waktu dari tanggal 25 Maret sampai 25 April dengan total jumlah pendaftar 73 peserta baik dari mahasiswa maupun dari siswa. Kami harap untuk acara DNC ini dapat mempererat hubungan lembaga antar sesama dan dapat menjadikan pengembangan prestasi bagi generasi muda. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Saudari Nova Aula Faiz yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Umum HMP Demokratia kepada Saudara Ahmad Suryadi dipersilahkan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Yang terhormat Ibu Dr. Triana Jukiningsih SH MPD selaku Ketua Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UNS. Yang saya hormati Ibu Ani Suryaningsih SPD MSc selaku Pembina HMP Demokratia PPKN FKIP UNS. Yang saya hormati perwakilan juri untuk menjadi narasumber Demokratia Nasional Competition 2025 Bapak Miftah Khairul Rahman, dan yang saya banggakan seluruh peserta DNC 2025. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat diri acara Demokratia Nasional Competition 2025. Teman-teman semua, tujuan dari utama diselenggarakannya Demokratia Nasional Competition ini bukan hanya sebuah wadah untuk kompetisi saja, tetapi menjadi ruang ekspresi, gagasan, refleksi, dan semangat kritis generasi muda saat ini, terutamanya teman-teman mahasiswa dan teman-teman siswa-siswi tingkat SMA sederajat. Kami juga turut bangga bisa menjadi wadah bagi mahasiswa dan pelajar SMA untuk meluangkan ide gagasannya dalam bentuk esai. Ucapan terima kasih dan apresiasi untuk yang telah berpartisipasi kepada seluruh peserta yang telah mengirimkan esai terbaiknya, dan hal ini sebagai bukti bahwa pemuda Indonesia memiliki semangat berpikir dan berkarya serta peduli, terutamanya dalam bidang pendidikan. Saya selaku Ketua Himpunan juga mengucapkan terima kasih kepada para juri yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya untuk menilai esai dari teman-teman peserta Demokratia Nasional Competition 2025 ini. Serta ucapan selamat kepada para pemenang yang nanti diumumkan menjadi pemenang dalam acara Demokratia Nasional Competition 2025 ini. Semoga teman-teman yang menang harapannya bisa mengembangkan skillnya, bisa mengembangkan potensinya jauh lebih baik lagi, dan untuk teman-teman yang belum beruntung kali ini bisa mencoba di lain kesempatan, karena di HMP Demokratia ini masih banyak lomba untuk kedepannya. Akhir kata, semoga acara ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan menjadi awal kolaborasi kita bersama, dan nantikan untuk lomba-lomba diselenggarakan oleh HMP Demokratia periode 2025 ke depannya. Terima kasih, saya ucapkan selamat kepada para pemenang yang nanti menjadi pemenang, dan yang belum beruntung jangan patah semangat karena masih ada harapan untuk mencoba lagi. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Saudara Ahmad Suryadi yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya dari Pemuda MP Demokratia FKIP UNS kepada Ibu Ani Suryaningsih SPD MSc dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Baik, pertama-tama, sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Triana Rajukiningsih, MPD, selaku Ketua Program Studi S1 PPKN FKIP UNS, yang saya hormati Bapak Miftahur Rahman selaku juri ya, yang saya hormati teman-teman HMP dan yang berbahagia mahasiswa peserta Demokrasia National Competition. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini ya sebagai puncak acara dari Demokratia National Competition ya. Baik, yang kedua, sholawat serta akan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Baik, acara yang luar biasa, Demokratia National Competition ini sudah terselenggara dengan baik ya atas kerjasama dia dan HMP tentunya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dewan Juri ya yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan penilaian hasil lomba esai tingkat nasional ini. Nah, yang kedua harapannya lomba ini akan tetap berlangsung ke depannya karena lomba ini diharapkan menjadi ajang kompetisi bagi mahasiswa-mahasiswa maupun siswa ya tingkat SMA yang ada di Indonesia begitu ya. Ke depan semoga bisa menjadi awalan ya untuk berprestasi ya baik di tingkat lokal maupun nasional selanjutnya begitu ya. Baik, mungkin cukup itu saja. Sukses selalu untuk HMP. Terima kasih. Cukup sekian. Akhirul kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ani Suryaningsih, SPD MSc, yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu kami akan bincang-bincang dengan salah satu juri Demokratia National Competition. Baik, di sini sudah bersama kami Juri Demokratia National Competition 2025, yaitu Bapak Miftahur Rahman, SPD MM. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Halo, selamat pagi semuanya. Halo Bapak, selamat pagi. Sudah terdengar Ya. suara kami Pak? Sudah? Suara saya terdengar nggak ini? Sudah terdengar Bapak. Sudah terdengar Bapak. Oke. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sehat selalu. semoga Bapak dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah wa Ta'ala. Baik Bapak, Amin, untuk amin, mempersingkat waktu, langsung saja kami ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Bagaimana pendapat Bapak terkait karya-karya dari para peserta Demokratia National Competition 2025 ini? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh peserta dari Demokratia National Competition. Juga selamat pagi untuk Bapak Ibu dosen Prodi PPKN FKIP UNS dan juga teman-teman HMP Demokratia, luar biasa. Nah, di kegiatan ini sangat luar biasa. Jadi peserta sangat antusias, papernya juga sangat luar biasa. Banyak hal yang ditulis, banyak kreativitas, banyak ide-ide, sehingga juga ini akan menyulitkan juri untuk menilai begitu. Karena memang dari sisi konten, kemudian sisi skop dari permasalahan yang dibahas itu mirip-mirip gitu kan. Sehingga ini ya kita agak sulit untuk ini yang
yang menjadi pemenang bagaimana. Yang penting bukan menjadi pemenangnya, tetapi terima kasih sudah berpartisipasi. Tentunya ini hal positif yang harus dikembangkan sehingga nanti bisa memberikan dampak positif ya. Sekarang ini kan kata-kata harus berdampak gitu kan. Dari kampus ini sekarang kata-katanya harus berdampak gitu kan. Jadi sehingga nanti masyarakat luas juga bisa merasakan apa yang sudah dilakukan melalui HMP Demokratia ini, melalui Demokratia National Competition ini, sehingga nanti bisa memberikan dampak positif ke masyarakat luas. Begitu kira-kira. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Nah itu dia teman-teman, gimana? Teman-teman udah siap kan pasti jadi juara lomba esai Demokratia National Competition? Pasti siap banget dong Kak. Enggak pastinya. Bapak kami izin untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya ya. Silakan. Ya. Baik Bapak, izin melanjutkan pertanyaannya. Apakah ada aspek-aspek tertentu yang sekali diabaikan oleh peserta tetapi penting dalam penilaian? Jika ada, apa saja aspek-aspek tersebut, Pak? Ya, dalam penilaian dari Demokratia National Competition ini untuk esai ini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh peserta, terutama dalam hal memilih topik, kemudian permasalahan. Karena menulis ini bukan sekedar kita menulis dalam hal bahwa bagus dalam judulnya, menarik dalam judulnya, tetapi bagaimana nanti mengangkat permasalahan yang ada. Permasalahan yang ada ini bisa diangkat, kemudian bisa memberikan sesuatu hal yang positif ketika orang membacanya. Begitu. Jadi itu mungkin yang harus ditekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan akurasi data. Gitu. Akurasi data, karena ini sangat penting. Ketika kita menyebutkan misalnya di suatu tempat ini pendidikannya lemah, gitu. Nah, pendidikan lemah ini indikatornya apa? Apakah pendidikan lemah ini indikatornya sudah ada dan jelas dan validitas dan reliabilitasnya sudah bisa kita uji, begitu. Nah, itu harus hati-hati. Jangan sampai ada beberapa yang terkecoh dengan pendapat orang itu menjadi data. Meskipun itu sudah terpublikasi, gitu kan. Tetapi itu masih sifatnya subjektif, belum objektif. Sehingga itu harus diperhatikan. Karena dalam esai ini ketika kita menulis, itu bisa dibaca semua orang. Artinya validitasnya harus oke, akurasinya oke, kemudian juga apa yang dibahas itu benar-benar terjadi. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin teman bisa memperhatikan lagi tentang aspek-aspek yang sudah disampaikan oleh Bapak Miftah tadi. Baik Bapak, izin melanjutkan pertanyaan ya. Bagaimana cara memunculkan suatu ide ketika ingin membuat suatu karya esai yang menarik? Baik, terima kasih. Ini kalau dari pandangan saya, mungkin setiap orang mempunyai cara-cara tertentu ya, cara strategi yang berbeda-beda dalam membuat sebuah esai, kemudian membuat sebuah tulisan begitu. Kalau dari pandangan saya, di mana esai itu bagaimana memunculkan ide, kita harus bisa melihat permasalahan dulu yang ingin kita fokuskan apa, kemudian arahnya nanti bagaimana. Misalnya dalam hal kemarin banyak yang memunculkan ide dalam pendidikan gitu. Dalam pendidikan itu luas. Kemarin ada beberapa paper esai itu yang menuliskan pendidikan gitu. Padahal dalam skopnya pendidikan itu luas. Pendidikan itu tidak hanya sebatas di sekolah, tidak hanya sebatas di kampus. Jadi mereka melimit dari skop yang mereka tulis itu berdasarkan pemikiran mereka saja, tapi tidak berdasarkan ide. Misalnya, saya sukanya di kampus, kemudian saya bahas pendidikannya di kampus, tapi tidak diberikan data itu. Kenapa harus memilih kampus? Jadi hanya sebatas pendidikan gitu. Nah, harusnya lebih spesifik gitu kan. Permasalahannya apa? Pendidikannya yang skopnya apa? Karena pendidikan tidak hanya di kampus, di sekolah, di rumah pun juga pendidikan. Bahkan sekarang pendidikan di dunia maya pun juga ada pendidikan. Sehingga itu hal-hal yang perlu
perhatikan, sehingga ide-ide itu akan muncul ketika kita mengetahui permasalahan. Contohnya hal kecil gitu kan. Hal kecil, pagi-pagi saya bangun tidur kemudian lupa tidak mengerjakan tugas gitu kan. Nah, itu kan akan banyak ide gitu kan. Gimana ya agar saya nanti tidak dimarahi oleh dosen gitu kan. Apakah nanti saya datang pagi kemudian mengerjakan di kelas, apakah nanti saya coba untuk pakai ChatGPT yang penting selesai gitu kan. Apakah nanti saya coba tanya teman kemudian copy paste diedit di parafrase gitu kan. Nah, itu kan ide-ide itu akan muncul gitu kan. Itu contoh ini ya, simpelnya gitu kan. Jadi lihat saja permasalahannya, fokus saja permasalahan, nanti akan ketemu ide-ide yang menarik di situ. Itu mungkin. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Nah itu dia teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin memunculkan suatu ide ketika ingin membuat karya esai yang menarik, bisa banget diterapkan seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Miftah tadi. Jadi dengan teman-teman mengikuti lomba esai Demokrat Nation ini, teman-teman tidak hanya mendapatkan penghargaan dan sertifikat saja, tapi teman-teman juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Bapak Miftah. Begitu. Kami izin melanjutkan ya Bapak. Ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa kesalahan paling umum yang sering Bapak temukan dalam karya tulis peserta? Ya, beberapa kesalahan yang muncul kalau dalam hal ini ya, sinkronisasi dari judul, kemudian latar belakang yang diambil, kemudian hasil, kemudian kesimpulan. Itu terkadang ada yang tidak sinkron, ada yang tidak sesuai gitu kan. Kemudian juga untuk teori yang diambil gitu. Mungkin juga mengambil dasar teori agak susah juga, kita harus mencoba untuk meneliti lagi, melihat lagi, mereview lagi apakah ini benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, terkadang juga karena ini ya, kita pengennya membahas ini, kemudian kita cari teori susah, kemudian yang ada ini ya udahlah kita pas-paskan saja gitu. Nah, itu terkadang ada beberapa hal yang tidak sinkron ya, antara judul kemudian dari ini latar belakang pembahasan, kemudian dari simpulannya. Kemudian yang kedua adalah skopnya. Tadi saya katakan seperti contohnya pendidikan gitu. Skopnya beberapa masih terlalu luas, sehingga saya tidak bisa membaca fokusnya ini arahnya kemana. Apakah ini fokusnya ke sini, lebih spesifik ke sini, karena ketika kita terlalu luas, itu nanti akan terlalu abstrak, gitu. Tidak menyelesaikan permasalahan yang akan kita sampaikan kepada pembaca. Karena kan kita membuat esai ini, kita menyampaikan kepada pembaca bahwa ini terjadi, kemudian ini yang akan dilakukan begitu. Nah, karena terlalu abstrak, kemudian terlihatnya itu hanya sekedar deskriptif saja. Sekedar memaparkan saja, gitu kan. Tidak sampai spesifik untuk memberikan sebuah solusi yang terbaik, sehingga ketika orang membaca itu tertarik. Oh, ini sebuah inspirasi, karena kita menulis esai ini bukan sekedar kita menyampaikan saja, tapi kita menginspirasi begitu. Kita ingin menginspirasi orang dengan ide-ide kita, berharap orang itu akan juga mengikuti ide-ide kita untuk dilakukan di kehidupannya begitu. Mungkin itu sekilas yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban. Nah, seperti yang disampaikan Bapak Miftah tadi, mungkin bisa banget dijadiin pelajaran teman-teman supaya tidak melakukan kesalahan di kedepannya. Benar banget Kak, biar kedepannya itu bisa membuat esai yang semakin menarik. Benar gitu banget ya. Kak. Saya izin melanjutkan pertanyaannya ya Pak. Berdasarkan pengalaman Bapak menjadi seorang juri, apa ciri khas dari karya esai yang berhasil memenangkan lomba? Oke. Kriteria ketika saya menjadi juri, pengalaman saya menjadi juri ketika mengambil pemenang itu, pertama tentunya adalah originalitas ya. Jadi apakah ini originalitasnya bisa kita percaya atau tidak? Karena sekarang banyak ya inspirasi-inspirasi yang bisa diambil, apalagi dengan perkembangan teknologi, para prase pun tidak akan bisa terdetek di ini ya, di plagiat begitu. Jadi originalitas ini yang perlu saya akan perhatikan. Kemudian adalah
arah ininya, pemikirannya ya, arah pemikirannya itu spesifiknya kemana. Apakah itu benar-benar sesuai dengan, kalau original itu kan misalnya membahas tentang kemarin ada yang salah satu budaya gitu kan, budaya. Kalau spesifik ke situ, kemudian dia sudah tahu seperti apa skopnya, pasti nanti pemikiran originalnya itu akan muncul begitu. Beda dengan kita hanya cari-cari di Google, kemudian apa ya, kelihatannya ini menarik, kemudian dicoba dia edit-edit, kemudian juga coba dikait-kaitkan, itu mungkin kita akan tidak muncul secara original 100%. Tetapi kalau dari kita sendiri, kemudian melihat itu, oh permasalahan ini saya cocok, kemudian saya tahu, dan saya akan coba menulis, pasti itu original, dan ide-ide itu akan muncul di kita. Mungkin ya butuh waktu, memang butuh waktu kalau mungkin baru pertama, kedua, ketiga menulis. Tapi kalau sudah sering menulis, ide-ide itu akan muncul di situ, dalam menulis itu. Itu mungkin. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Jadi itu teman, ciri khas dari karya esai yang berhasil memenangkan suatu lomba. Jadi gimana? Menurut teman-teman, apakah karya esai yang teman-teman buat sudah masuk dari ciri khas yang Bapak Miftah tadi katakan? Apabila sudah, berarti teman-teman sudah siap dong jadi juaranya, ya nggak sih, Kak? Siap banget dong pastinya, Kak. Baik, Bapak, izin melanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya ya, Bapak. Ya. Menurut Bapak, bagaimana contoh rekomendasi topik atau tema agar suatu karya esai dapat menarik dan menang? Ya, baik. Contoh ini ya. Contoh ini saya mungkin ambil ini ya, di pendidikan, kebetulan saya kan bekerja di pendidikan. Beberapa yang saya temukan itu misalnya peran pendidikan dalam hal apa, gitu, dalam membangun karakter atau apa. Gitu. Nah, pemikiran saya, pendidikan ini luas, gitu kan. Jadi mungkin bisa spesifikkan pendidikan yang mana yang membangun karakter. Misalnya dalam hal pembelajaran di kelas, kemudian dalam hal misalnya di sekolah, budaya di sekolah seperti apa gitu. Jadi pendidikannya itu tidak hanya sebatas pendidikan itu luas. Kalau kita lihat di teorinya, pendidikan itu sangat luas. Dimanapun bisa terjadi pendidikan, gitu. Tidak hanya di sekolah. Tetapi ketika saya membaca itu, seolah pendidikan itu dikecilkan hanya di sekolah yang di esai itu. Karena mungkin tergantung ini ya, kadang latar belakang. Ketika saya latar belakangnya di sekolah, saya akan mengerucutkan pendidikan itu yang di sekolah. Ketika saya sebagai dosen, pasti saya akan mengerucutkan pendidikan itu di perguruan tinggi. Ketika saya mungkin sebagai orang tua, maka saya akan mengerucutkan pendidikan itu di keluarga. Nah, kita kadang terbelenggu di suatu titik itu. Karena background saya itu, kemudian saya terbelenggu mengerucutkan sendiri pendidikan di situ. Padahal kita harus menyampaikan di pembaca itu bahwa pendidikan itu seperti ini. Kalau memang kita ingin mengerucutkan, kita harus menjelaskan. Terkadang mungkin kita tahu maksudnya, tetapi orang lain yang membaca kan belum tentu tahu. Sehingga rekomendasi untuk judul yang bagus itu spesifik, gitu kan. Spesifik, kemudian juga mengena dalam ketika orang membaca, nah ini lagi rame ini. Misalnya kemarin ada yang bahas tentang ini ya, TikTok. Gitu. Kemudian ada yang membahas tentang apa ya, dunia digital yang memang saat ini lagi rame gitu kan, bahwa orang scrolling dalam sosial media itu maksimal hanya 15 detik itu. Jadi kepuasan orang itu dalam membaca melihat konten itu hanya 15 sampai 30 detik. Setelah itu sudah tidak senang lagi. Nah, itu sebenarnya juga menarik ketika nanti kita kaitkan di kelas itu kan. Apakah juga di kelas ini ya, mahasiswa itu atau siswa itu juga sama. Karena di TikTok, di Instagram itu hanya 15 sampai 30 detik, jangan-jangan mereka mendengarkan dosen atau guru itu hanya 15 sampai 30 detik saja itu. Setelah itu mereka sudah tidak fokus itu. Nah, hal seperti itu mungkin akan
lebih menarik, simple, lebih menarik, tetapi juga itu ini ya yang lagi rame ya, yang lagi rame untuk orang tertarik untuk membaca. Mungkin itu. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Jadi teman-teman yang kiranya masih bingung bisa banget pakai rekomendasi dari Bapak Miftah tadi. Harus yang spesifik, viral, dan yang terkini ya. Bener banget, Biar Kak. gitu. Iya. Baik Bapak, saya izin untuk melanjutkan pertanyaannya ya. Ya, baik. Menurut Bapak Miftah, kriteria karya esai yang kurang bagus atau yang dapat mengurangi nilai itu yang seperti apa ya Pak? Ya, terima kasih. Beberapa masih saya temukan. Ya, pertama cara penulisan ya, karena memang di kriteria penilaian ini kan penulisan sangat penting, format. Itu tidak diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah terlalu banyak teori. Jadi terlalu banyak teori, tiba-tiba teorinya bagus gitu kan. Ada tentang ini, menjelaskan ini, tentang ini. Tiba-tiba hanya berapa kalimat saja pembahasan, tiba-tiba langsung penutup gitu kan. Padahal yang juri inginkan itu, saya inginkan itu pembahasannya. Seperti apa sih ketika penulis itu ingin membahas itu dengan ini ya, dengan bukti-bukti teori yang ada gitu kan. Kemudian selain itu juga di kesimpulan itu apa yang harus ini ya, dari setelah membaca esai ini poin pentingnya apa, itu sangat penting untuk menguatkan esai ini benar-benar sangat cocok, sangat bermanfaat untuk orang tertentu gitu. Misalnya ditujukan untuk anak-anak Gen Z gitu, atau mungkin untuk masyarakat di perguruan tinggi, Pak. Itu untuk menguatkan gitu. Sehingga nanti orang membaca judulnya tertarik, kemudian kenapa sih esai ini membahas ini? Oh, karena ini ya. Kemudian setelah itu, oh yang terjadi seperti ini. Jadi harus ada solusi seperti ini, Pak. Kemudian yang terakhir, oh penguatannya untuk ini. Gitu. Itu sangat perlu selain dari penulisan. Memang beberapa penulisan masih ada yang kurang sesuai, tetapi overall untuk tata bahasa Indonesia sudah bagus. Karena memang mungkin sekarang lebih modern. Apalagi kalau pakai Google Docs, itu sangat mudah sekali ya. Jadi tinggal kita lihat aja apakah di bawahnya ada garis-garis itu kan. Kalau ada garis-garis berarti salah gitu kan. Kita tinggal ini. Jadi sebenarnya teknologi itu bisa membantu kita. Atau mungkin sekarang banyak ini ya aplikasi untuk checking ininya ya. Grammarnya, bukan untuk cari idenya tapi grammarnya. Nah, dengan itu sebenarnya bisa membantu. Sehingga kita nanti bisa terbantu dengan teknologi untuk mengecek apakah penulisan kita sudah sesuai atau belum. Gitu. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Nah, itu dia teman-teman. Hal-hal yang harus dihindari ketika mau agar esai menjadi bagus gitu ya. Jadi teman harus menghindari hal-hal yang dikatakan oleh Bapak Miftah tadi. Seperti terlalu kebanyakan teori. Jadi pembahasannya harus yang rumit dan banyak gitu. Karena itu yang dicari oleh Dewan Juri. Bener nggak, Kak? Bener banget, Bener Kak. banget. Terima kasih kepada Bapak Miftah karena sudah mau berbagi ilmu terkait penulisan esai yang pastinya sangat bermanfaat bagi kita semuanya nih. Ya, Sebelum sama-sama. masuk ke Terima kasih acara juga. selanjutnya, baik Bapak, terima kasih. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, kami dari panitia akan kenangan sertifikat kepada Bapak Miftah selaku perwakilan juri sebagai ucapan terima kasih dari kami. Kepada panitia, kami persilahkan. Bapak izin untuk dokumen. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.
Acara ini disponsori oleh Cobek Panas dan media-media partner lainnya. Baik, masuklah kita pada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu Kira-kira siapa ya Kak pemenangnya? Teman-teman udah pada kepo banget nih. Wah, pasti udah pada penasaran nih Kak. Langsung aja Kak, diumumin. Oke. Untuk juara 3, tingkat perguruan tinggi, jatuh kepada Nazwa Gusmi Zain dengan judul Urgensi Integrasi Nilai Kebudayaan dalam Kurikulum Pendidikan Nasional. Selamat untuk Nazwa Albana Gusmi Zain. Yeay. Juara 2 tingkat perguruan tinggi jatuh kepada Afik Diaur Rahman dengan judul Ekspansi Layar ke Dalam Kelas, film sebagai contextual learning of culture values dan sebagai jalan pelestarian. Selamat kepada Afik Diaur Rahman. Yeay. Lalu oleh teman-teman semuanya, yaitu juara 1 tingkat perguruan tinggi jatuh kepada Anis Kusumaningrum Damayanti dengan judul Mewarisi Melalui Aksara Pendidikan Bahasa Jawa Melalui Perspektif Linguistik Budaya. Selamat kepada Anis Kusumaningrum Damayanti. Yeay. Yeay. Nah, karena tadi sudah diumumkan juara di tingkat perguruan tinggi, ini saatnya pengumuman juara untuk tingkat SMA sederajat. Wah, kira-kira siapa ya Kak pemenang tingkat SMA sederajat ini? Ya, langsung aja diumumin ya Kak. Langsung aja dong diumumin Kak. Juara 3 tingkat SMA sederajat jatuh kepada Sumaya Baraja dengan judul Pernikahan Dini Bukan Solusi, Melainkan Gerbong Masalah Baru. Selamat kepada Sumaya Baraja. Yeay. Lalu selanjutnya untuk juara 2 tingkat SMA sederajat jatuh kepada ding 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 Aurelia Kristina Dulciza dengan judul SNBP yang akuntabel, peran strategis pendidik dalam finalisasi data. Dan yang ditunggu-tunggu juara 1 tingkat SMA sederajat jatuh kepada Nayaka Asaki dengan judul Literasi Budaya Rutin Rabu dan Kamis, Inovasi SMKN 6 Surakarta untuk Pelestarian dan Penguatan Nilai Budaya. Selamat kepada Nayaka Asaki. Yeay. Untuk pemenang Lomba Demokratia Nasional Competition, harap mengisi kontak person atas nama Lulu dengan nomor 085 801 215 936. Selamat kepada para pemenang Lomba Esai Demokratia Nasional Competition 2025. Bagi teman-teman yang belum memenangkan lomba, jangan berkecil hati ya, karena masih ada kesempatan di lain waktu. Sampailah kita di penghujung acara. Sebelum kita tutup acara kali ini,
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu keberjalanannya acara ini, para sponsor yaitu Cobek Panas dan media-media partner lainnya. Kami mewakili seluruh Panitia Demokratia Nasional Competition 2025 yang bertugas mengucapkan terima kasih karena sudah berpartisipasi dalam Lomba Esai Demokratia Nasional Competition 2025 yang diadakan oleh HMP Demokratia FKIP UNS. Dan kami selaku pembawa acara pengumuman Lomba Demokratia Nasional Competition hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Sekian, mari kita tutup bersama acara kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Di tengah keanekaragaman budaya dan kekayaan intelektual Indonesia, terletak sebuah lembaga pendidikan yang berkomitmen untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa. Universitas 11 Maret. Di kampus yang berada di jantung kota Solo ini,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menawarkan lebih dari sekedar pendidikan akademis. Kami menawarkan perjalanan untuk membina generasi penerus yang cerdas, berintegritas, dan kaya akan nilai-nilai karakter. Program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas 11 Maret merupakan salah satu program studi yang berdiri di garis depan upaya ini. Kami tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga mengajak mahasiswa untuk menginternalisasi dan mempraktikkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Melalui pendekatan pendidikan yang holistik, kami bertujuan untuk membentuk individu-individu yang tidak hanya mampu berkontribusi secara intelektual kepada masyarakat dan bangsa, tetapi juga menjadi pemimpin yang mampu memajukan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Selamat datang di program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Di program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kami percaya bahwa kunci keberhasilan tidak hanya terletak pada kualitas pendidikan yang kami tawarkan, tetapi juga pada pelayanan terbaik yang kami berikan kepada mahasiswa. Kami berkomitmen untuk memberikan lingkungan belajar yang mendukung, di mana setiap mahasiswa diberi perhatian individu dan dukungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Dari orientasi awal hingga wisuda, kami menjamin bahwa setiap aspek dari pengalaman mahasiswa diisi dengan bimbingan, dukungan, dan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan mereka dapat mencapai potensi penuh mereka. Berdiri pada tanggal 11 Maret tahun 1976 dan sudah mendapatkan akreditasi A hingga sekarang. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret selama beberapa dekade telah banyak berganti kepemimpinan hingga sekarang dipimpin oleh Dr. Triana Rezekiningsih, MPD. Visi keilmuan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas 11 Maret adalah mengembangkan keilmuan kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan berperspektif internasional sebagai sistem pengetahuan terpadu berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Profil lulusan Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UNS yang pertama adalah sebagai pendidik pemula pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang kedua, sebagai pengembang kurikulum dan sumber belajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang ketiga, sebagai penyuluh dan analis kebijakan. Sedangkan yang keempat, sebagai entrepreneur bidang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program studi S1 PPKN FKIP UNS. Perkenalkan, saya Dr. Windarno MSI sebagai salah satu dosen di program studi S1 PPKN FKIP UNS. Sebelumnya saya diamanai untuk menjadi kepala program studi tahun 2015-2019 dan juga 2019-2023. PPKN FKIP UNS selama beberapa tahun ini sudah berjalan sesuai dengan track record dan menuju pada prestasi-prestasi yang perlu kita banggakan semuanya. Tahun 2014 kita sudah mendapatkan akreditasi A dari BAN-PT dan juga kita pertahankan di tahun 2019 mendapat akreditasi A juga dari BAN-PT. Kemudian di tahun 2023 ini kita bersyukur kita ikut kegiatan akreditasi internasional AKAS dan sudah mendapatkan sertifikat, dan kita mendapatkan sertifikat selama 5 tahun 2023 sampai 2025. Nah, mudah-mudahan di prestasi-prestasi yang baik ini terus kita lanjutkan, terus kita perbarui dan kita pertahankan, dan mudah-mudahan di kemungkinan yang baru dan yang berlanjut ini kita semua akan support mendukung proses-proses di program studi PPKN. Sukses untuk kita semuanya dan PPKN bersatu. Ya, Prodi S1 PPKN FKIP UNS sebagai prodi yang memiliki akreditasi A ditopang oleh Laboratorium Program Studi PPKN.
Nah, laboratorium program studi PPKN merupakan wahana, sarana, media, sekaligus sumber belajar bagi sivitas akademik program studi PPKN dalam mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah data guna kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bidang pendidikan kewarganegaraan. Laboratorium program studi PPKN terdiri atas laboratorium lapangan atau outdoor laboratorium dan indoor laboratorium. Laboratorium PPKN memiliki visi menjadi pusat penyusunan dan pengembangan sumber dan media pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis riset. Laboratorium Prodi PPKN ditopang oleh sarana dan prasarana berupa adanya ruang hybrid, studio radio, studio podcast, ruang baca atau perpustakaan, dan perangkat komputer. Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret memiliki komitmen kuat dalam mendukung pengembangan potensi mahasiswa, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Melalui Himpunan Mahasiswa Program Studi S1 PPKN, kami telah berupaya memberikan platform bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan dan mencapai prestasi. Himpunan Mahasiswa S1 PPKN tidak hanya fokus pada kegiatan akademis, tetapi juga berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan soft skill dan juga hard skills. Dari tahun ke tahun, kami bangga melihat bagaimana mahasiswa kami telah berhasil meraih prestasi yang membanggakan di kancah nasional dan juga internasional.